Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Brother Online, dan kali ini saya menampakkan diri ya di channel ini, dan kali ini saya akan membahas seputar pinjaman online, teman-teman. Nah, yang pertama, di beberapa video saya itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di channel Brother Online, khususnya membahas seputar pinjaman online. Jadi sedikit sharing flashback ke 2017 atau 2018 ya teman-teman. Saya awal mula mencoba pinjam ya, karena memang suatu kebutuhan. Saya pinjam dari satu aplikasi, dan setelah cair tanpa ada kesulitan apapun, cair, dan saya gunakan untuk keperluan, dan kebetulan saya tidak bisa membayar, teman-teman ya, karena posisi saat itu saya mencoba pinjam itu menggunakan slip gaji pekerjaan saya yang terdahulu. Artinya ketika saya melakukan pinjaman itu saya tidak mempunyai pekerjaan atau nganggur ya, sehingga dana yang saya dapatkan itu tidak dipergunakan untuk apapun, tapi hanya untuk makan ya. Untuk hal ini teman-teman tidak jangan mencontoh ya, karena emang tidak baik. Dan buat kalian yang memang lagi butuh, yang gak ada salahnya kalian untuk melakukan pinjaman. Nah, tapi gini teman-teman, lambat laun saya terjebak oleh beberapa pinjol. Artinya ketika saya saat pinjam di pinjol A, saya tidak bisa bayar, saya pinjam lagi ke pinjol B untuk menutupi pinjol A. Lalu saya pinjam ke pinjol C untuk menutupi pinjol B. Lalu saya pun pinjam lagi ke pinjol D untuk menutupi pinjol C. Nah, terus berangsur-angsur seperti itu sampai di mana ada kondisi saya terpuruk ya, dimana ada kondisi saya terpuruk itu saya tidak bisa membayar. Dan celakanya lagi, saya memiliki hutang atau terjerat pinjol itu sekitar kurang lebih 80 aplikasi, teman-teman. 80 aplikasi itu selain aplikasi legal, ada juga aplikasi ilegal. Nah, buat kalian yang ingin bertanya aplikasi ilegal atau ilegal, nanti kita akan di sesi yang lain ya. Dan perlu kalian ketahui, perbedaan dari aplikasi ilegal dan ilegal itu adalah dari sisi bunga, teman-teman, dan sisi tenor. Mungkin kalau misal yang legal itu kita bisa sampai 30 hari pinjam baru bisa bayar, tapi di ilegal ini hanya 7 hari dan gila-gilaan bunganya, teman-teman. Kalau kalian pinjam 1 juta rupiah, maka kalian harus membayar 1.800.000, kalau nggak salah seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya kalau yang ilegal itu jelas-jelas keterlaluan mengambil bunganya ya, sehingga pada masa itu mulailah pemerintah melakukan pemblokiran ya terhadap aplikasi-aplikasi ilegal yang bertebaran di Play Store, yang kapanpun kita bisa download. Selain itu mereka pun ada yang sering beriklan di Google ADS, sehingga ketika kalian mencari di Google pinjaman online cepat cair, biasanya orang-orang aplikasi ilegal yang sering bayar ke Google untuk beriklan, maka otomatis dia ada di rank pertama, sehingga memunculkan keinginan kita untuk coba dan mencoba pinjam ke aplikasi yang ilegal ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman saya, kenapa saya sekarang banyak mereview aplikasi-aplikasi, karena saya pernah mengalami posisi di mana sangat terpuruk, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, banyak pembelajaran yang saya hadapi, yang saya terima ketika saya terjerat oleh pinjol. Dan pada masa itu sekitar 2017-2018 itu sempat viral juga bahwa ada yang bunuh diri karena
terjerat pinjol dan dia bingung harus bayar seperti apa. Sampai suatu ketika ada video di YouTube ya tentang edukasi, saya lupa siapa namanya, tapi dia memberikan edukasi bahwa kita punya utang pinjol itu jangan takut. Ya, kita hadapin. Kalau mereka datang kita hadapin. Kita jangan takut dan teman-teman harus tetap semangat. Jangan sampai down karena kalian mempunyai hutang. Selain itu, oh ya, itu buat pengantar saja ya. Nah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama ini adalah tentang aplikasi yang sempat happening yang di channel saya, itu adalah tentang gagal bayar di Maucash. Nah, buat kalian yang gagal bayar di Maucash, kalian jangan takut karena saya bisa memberikan testimoni. Ketika saya tidak bisa membayar di aplikasi Maucash, itu memang ada telepon, WA ke keluarga, memang ada, tapi mereka tidak arogan atau tidak intimidasi banget ke kita. Gitu. Hanya selama beberapa bulan, setelah itu mereka akan menghilang dan mereka tidak akan menagih lagi, gitu teman-teman. Lagi pahitnya kalian memang benar-benar tidak bisa membayar. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau ada yang bertanya lagi bahwa Bang, Maucash itu kerjasama dengan FIF enggak? Dan apakah mereka melibatkan orang FIF atau orang kolektor FIF untuk menagih? Saya katakan tidak teman-teman. Karena rata-rata pinjol itu mereka mengontrak pihak ketiga untuk menagih ya. Kalau lokasi rumahnya memang strategis, mereka akan menggunakan pihak ketiga. Tapi mereka tidak akan menggunakan orang-orang yang di luar, maksudnya yang di perusahaan FIF ya, karena memang kita ketahui bahwa orang-orang karyawan di FIF itu hanya dikhususkan untuk penagihan kredit motor atau mobil teman-teman. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya ada banyak kepanikan ya di kolom komentar bahwa mereka sering diteror atau apa. Nah, kalian cukup kumpulin data-data orang-orang meneror kalian, dan kalian ketika memang nanti ada masanya mereka datang ke rumah, kalau mereka masih menekan atau mengancam, kalian bisa berikan barang bukti, sehingga barang bukti itu bisa menjadi penguat pembelaan kalian terhadap ranah hukum ya. Tapi pada intinya yang namanya hutang teman-teman, tidak ada yang namanya ke jalur hukum. Pasti ujung-ujungnya kita akan musyawarah, mencari solusi yang terbaik antara satu sama lain dan kekeluargaan. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kali ini terkait pinjaman online ya. Maaf, saya baru pertama kali ini ngomong depan kamera, sehingga mungkin omongannya masih campur aduk. Tapi pada intinya, kalian yang terjerat pinjol itu bukan niat kalian untuk tidak bayar, tapi karena memang ada suatu kondisi kita butuh, kita pinjam, lalu kita tidak bisa bayar karena kondisi belum stabil dalam hal keuangan. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan selamat siang.